Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas soal berita timnas terupdate hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat para netizen, para pecinta sepak bola tanah air. Kita akan sama-sama membahas, cuplikan satu persatu. Let's go. Indonesia menuju ranking 100 dunia. Berikut 7 negara peringkat tertinggi di ASEAN. Informasi ini semoga berguna buat kalian semua. Indonesia menuju ranking 100 dunia. Berikut 7 negara peringkat tertinggi di ASEAN. Di urutan nomor 7 ada timnas Myanmar, saat ini menempati ranking 161 dunia. Timnas Myanmar pada kualifikasi Piala Dunia kali ini berhasil menahan imbang timnas Suriah di kandang dan harus kalah 7-0 saat away ke Suriah. Berkat hasil itu, timnas Myanmar naik ke peringkat 161 dunia setelah sebelumnya menduduki peringkat 162 dunia. Di urutan nomor 6 ada timnas Singapura, saat ini menempati peringkat 155 dunia. Timnas Singapura sebelumnya berhasil naik ke peringkat 153 dunia setelah berhasil menahan imbang timnas Cina di kandang sendiri. Namun sayangnya saat bermain di kandang timnas Cina, timnas Singapura mengalami kekalahan yang membuat rankingnya turun menjadi ranking 155 dunia. Di urutan nomor 5 ada timnas Filipina, saat ini menempati peringkat 141 dunia. Timnas Filipina pada kualifikasi Piala Dunia kemarin harus mengalami kekalahan 2 kali saat melawan timnas Irak. Timnas Filipina yang sebelumnya menempati ranking 139 dunia itu harus turun ke peringkat 141 dunia. Di urutan nomor 4 ada timnas Malaysia, saat ini menempati peringkat 137 dunia. Timnas Malaysia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 harus mengalami 2 kekalahan beruntun saat melawan timnas Oman. Berkat hasil itu, peringkat timnas Malaysia merosot jauh dari ranking 132 dunia menjadi ranking 137 dunia. Di urutan nomor 3 ada timnas Indonesia, saat ini menempati peringkat 134 dunia. Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia kemarin meraih hasil positif setelah 2 kali mengalahkan timnas Vietnam. Berkat hasil itu, peringkat timnas Indonesia melesat drastis dari yang sebelumnya peringkat 143 dunia menjadi peringkat 134. 143 naik, itu loncakan yang sangat besar teman-teman ya, dari 143 menjadi 134 dunia. Luar biasa. Itu yang patut kita puji, patut kita syukuri. Di urutan nomor 2 ada timnas Vietnam, saat ini menempati peringkat 115 dunia. Timnas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menelan 2 kali kekalahan. Lagi kita akan salib Vietnam teman-teman ya. Akibat itu, peringkat timnas Vietnam merosot drastis dari yang sebelumnya peringkat 105 saat ini menjadi peringkat 115 dunia. Di urutan nomor 1 ada timnas Thailand, saat ini menempati peringkat 101 dunia. Timnas Thailand pada kualifikasi Piala Dunia kemarin berhasil menang imbang Korea Selatan 1-1, namun harus kalah 3-0 di kandang sendiri. Berkat hasil itu, timnas Thailand tidak mengalami perubahan di peringkat FIFA dan masih bertengger di posisi 101 dunia. Dulu sombong dan gak mau diajak uji coba, sekarang Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia berubah pikiran dan gantian ngajakin Indonesia untuk uji coba di FIFA Matchday. Kena ulti kan? Beliau adalah Datuk Hamidin, Presiden FAM Malaysia, yang dulu nolak ajakan Pak Erick Thohir untuk melakukan uji coba dengan timnas Indonesia, cuy. Terakhir kali timnas Indonesia bertemu dengan timnas Malaysia di pertandingan resmi, yaitu di fase grup Piala AFF tahun 2021. Momen ini tentu kita nggak akan pernah lupa, cuy, karena ini momen King Indo mengalahkan timnas Macan Badut dengan skor 4-1. Datuk Hamidin bilang soal laga uji coba ini, kalau ada ruang untuk FIFA Matchday, nggak masalah kalau beruji coba dengan Indonesia, baik itu tim senior ataupun tim U23-nya. Kami akan melihat kesesuaian waktu untuk kedua tim. Hanya saja peluang timnas Malaysia melawan timnas Indonesia tahun ini akan sangat kecil, apalagi kalau skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ucap Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin. Jadi artinya apa, guys? Ya, artinya sekarang udah nggak malu-malu lagi tuh Malaysia mengakuin kekuatan dan kualitas timnas Indonesia di atas mereka, cuy. Jadi gimana nih? Kalian setuju nggak kalau timnas Indonesia beruji coba sama timnas Malaysia? Ada netizen mengatakan setuju-setuju aja, asal timnas U20 ya. Dulu sombong dan gak mau diajak uji coba. Dulu sombong dan gak mau ajak uji coba. Lihat sekarang ya. Mereka ada di peringkat 16, Indonesia ada di peringkat 4. Jauh seperti langit dan bumi ya. Tapi kita juga nggak boleh sombong ya. Kalaupun mereka sudah mengakui kehebatan kita dan mau mengajak untuk uji coba, ya terima aja. Kalau menurut saya, kita jangan mempunyai sikap seperti mereka. Memandang klub itu tidak kuat dan kemudian kita tidak mau untuk melakukan uji coba. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mempunyai sikap hati yang berbeda ya. Dulu mereka anggap remeh Indonesia, tapi sekarang ketika Indonesia berada di posisi keempat, nah mereka ajak untuk tanding teman-teman. Tapi nggak apa-apa, asal tidak mengganggu jadwal para pemain timnas kita ya. It's okay, hajar aja ya. Kalau saya setuju-setuju aja, bukan yang timnas U20 ya, timnas senior.
Yes, alhamdulillah timnas Indonesia menjadi peringkat 4 Piala Asia U23 di Qatar. Kenapa gue bersyukur ngucap alhamdulillah? Karena jangan lupa guys, target PSSI hanya lolos 8 besar. 8 besar. Dan Sintayong dengan pasukannya Garuda Muda kita sudah melebihi target yang diberikan oleh Pak Erick semifinal, yaitu lolos ke semifinal walaupun harus kalah dari Uzbekistan. Bahkan Garuda Muda harus berjuang sampai titik darah penghabisan di pertandingan terakhir perebutan juara ketiga melawan Ali Jasim dan kawan-kawan. Walaupun kita masih belum beruntung kalah 2-1, tapi sama sekali performance pemain kita tidak buruk. Mereka berjuang, mereka mengerahkan seluruh kemampuannya guys. Dalam press conference pasca kekalahan dari Irak tadi malam, Sintayong mengungkapkan penyebab kekalahan Indonesia. Ada perbedaan level performa hampir semua pertandingan kecuali 1-2 pemain. Kami harus memainkan 11 pemain yang sama. Mungkin itu penyebab kami mengalami kesulitan. Tentu saja para pemain sangat letih dan habis fisiknya. Statistik pertandingan semalam juga tidak buruk-buruk amat. Bahkan kita unggul dalam possession ball sebanyak 51,9%. Ya, turnamen sudah selesai untuk Indonesia. Tapi jangan kecewa guys, Indonesia masih punya satu peluang untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris, yaitu melalui pertandingan playoff melawan Guinea di tanggal 9 Mei minggu depan. Jadi Guinea ini merupakan juara keempat. Oh, ini sudah ya. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini baru bilang the real legend dalam sepak bola Indonesia. Ini baru bilang the real legend, teman-teman. Siapa yang nggak kenal Bambang Pamungkas? Siapa yang nggak kenal sundulannya ini ya? Ini baru bilang the real legend. Saya kenal dan saya begitu kagum dengan seorang Bambang Pamungkas. Siapa? Coba kalian tanya orang yang lahir tahun 80-an atau 90-an dan kalian tanya, kalian kenal nggak Bambang Pamungkas? Pasti semuanya tahu. Yang suka bola teman-teman ya. Pasti semuanya tahu, dan ini dia mengatakan. Dia nggak peduli soal dia itu dari mana, soal apa, yang penting dia ketika orang itu bertanding membawa nama harum Indonesia, dia layak untuk didukung dan support. Ini baru bilang the real. Kita dengarkan. Bagi saya, mau itu lokal, legend ya. Mau itu ya. The real legend. Ini baru bilang Bambang Pamungkas. Oh, Coach Sintayong itu begitu populer sekali di Indonesia ya. Banyak yang suka-suka fans Korea ini, ibu-ibu ya. Ajak-ajak foto ya. Opa, Hichai, Cheo. Opa Korea, Sintayong. Opa Korea. Program, Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Seriously. That still is a massive improvement Wow. from years prior. And we're looking at their U23 team, which just beat Yes. South Korea earlier today on penalties and qualified for the Olympics. I want to say the first time ever. Somebody check me. It might not be the first time. But they're in the semifinals now. And damn near half the starting 11 that's in the U23 team was in the Asian Cup. Oh yeah. That's how young they are, man. They're the youngest team at the Asian Cup as well, and they made the knockouts, and they kind of collapsed against Australia. But It's Asian La Masia, bro. dude, it's insane right now. Crazy how good Indonesia have gotten, considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. But yeah, it's because of how young they are, man, and because of that dual national program. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Seriously, like I could not believe how good Indonesia were, considering that they're basically at the time a nobody country in the footballing world. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. It's a perfect pick. Indonesia teman-teman definitely. ya, di saat ada sekelompok orang-orang yang sefrekuensi dengan Towel ya, menjatuhkan, menjelek-jelekan para pemain kita ya, coach yang ada menjelekan timnas yang ada. Tapi di sisi lain, di benua yang lain, orang-orang luar negeri sana, para pengamat-pengamat sepak bola yang ada di luar negeri sana, begitu heran dan terkagum-kagum dengan timnas kita.
Luar biasa nggak teman-teman ya? Lihatlah betapa senangnya kita warga Indonesia, apalagi pesepak bola timnas yang telah dipuji pengamat sepak bola luar negeri. Ini podcast yang sangat-sangat berisi, teman. Podcast yang luar biasa. Kalian bisa mendengarkan dari kata-kata mereka. Setiap kata yang ada di translate ini benar-benar itu mengungkapkan kekaguman mereka kepada timnas kita yang berhasil mengalahkan Australia, Korea, teman-teman. Itu luar biasa sekali ya. Makanya buat kalian semua yang masih sampai hari ini menghujat para pemain kita, stop. Karena mereka itu di pandangan mereka, para pengamat-pengamat luar negeri ini, mereka timnas kita ini luar biasa dan out of the box. Mereka luar biasa, mengagetkan, memberikan surprise bagi mereka para pemain sepak bola di luar. Mereka lihat, wah ini orang-orang ini masih anak muda tapi sudah berhasil masuk semifinal Piala Asia. Luar biasa nggak teman-teman ya? Patut diapresiasi, patut diacungi jempol. Saya sangat bangga tentunya menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.